Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alfiananda Kurnia Putra, dosen Prodi Pendidikan Geografi, Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Geografi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang disajikan untuk mahasiswa pendidikan geografi dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah ini akan disajikan pada semester 4 atau semester genap. Tujuan dari mata kuliah ini seperti yang terpampang dalam layar. Mata kuliah ini memberikan mahasiswa pemahaman yang mendalam terkait dengan konsep media, fungsi media, evaluasi media, analisis kebutuhan pengembangan media pembelajaran, dan perencanaan pengembangan media pembelajaran melalui studi literatur dan praktik langsung. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kapabilitas mahasiswa pendidikan geografi dalam konteks technological, pedagogical, content knowledge atau yang kita kenal dengan TPACK. Mata kuliah ini merangkum aspek teoritis, aspek praktis dalam studi pendidikan geografi dengan fokus untuk mengeksplorasi konsep, jenis, peran, fungsi media pembelajaran geografi dan mengatasi berbagai tantangan yang terjadi di lapangan terkait dengan penggunaan media ini. Dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran geografi yang ada di tingkat sekolah. Mata kuliah pengembangan media pembelajaran geografi ini mencangkup 12 materi utama yang disajikan dalam 16 pertemuan atau 16 minggu. Termasuk sudah di dalamnya di minggu ke-8 ada yang namanya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Cakupan materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini sebagai berikut. Yang pertama, kita akan belajar tentang konsep, jenis, peran, dan fungsi media pembelajaran. Yang kedua, problematika penggunaan media pembelajaran geografi yang ada di tingkat sekolah. Selanjutnya, penganalisis kebutuhan pengembangan media pembelajaran berbasis data lapangan, kebutuhan guru dan kebutuhan siswa yang ada di sekolah. Materi selanjutnya adalah evaluasi mengenai media pembelajaran geografi dengan metode langsung. Yang kelima, prosedur mengenai bagaimana perencanaan pengembangan media pembelajaran geografi yang inovatif, kreatif, sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Materi yang selanjutnya yaitu adalah pengembangan media pembelajaran berbasis visual, scientific infografik, interactive maps, dan augmented reality, mengembangkan media pembelajaran geografi berbasis audio. Yang akan kita lakukan ada geografi podcast, ada audiobook. Termasuk bagaimana mensimulasikan dan mengimplementasikannya. Yang ke-10 dalam materi ini, dalam pembahasan materi ini ada pengembangan media pembelajaran audiovisual, di mana mahasiswa akan belajar mengembangkan dan mensimulasikan virtual reality technology. Ini semua berbasis
teknologi. Begitu. Yang terakhir, sebagai media pembelajaran geografi yang interaktif. Itulah tadi cakupan dari materi di mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Ada terdapat beberapa aplikasi ya yang akan digunakan dan akan mendukung proses pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama tadi ada interactive map, ada WebGIS, ada Google Earth Pro, ada Google Earth Engine, ada virtual reality, ada scientific infographic, ada 3D maps, ada augmented reality. Itulah semua media yang akan kita maksimalkan untuk belajar pada mata kuliah ini. Selain kita menggunakan media-media tadi, kita juga sudah menyiapkan literatur-literatur untuk mendukung proses perkuliahan. Baik itu bentuknya dalam e-book, baik bentuknya dalam bahan ajar, dalam artikel, baik nasional maupun internasional, dan tentunya karya-karya saya yang berbicara tentang media pembelajaran. Ini adalah bentuk hilirisasi dari proses riset yang saya lakukan agar ada integrasi antara penelitian, pengabdian, dan pembelajaran. Ini penting sekali bagi saya. Semua ini saya rancang supaya memastikan mahasiswa pendidikan geografi di Universitas Negeri Malang mempunyai atau menjadi sumber daya yang kapabilitasnya baik, begitu, dengan keilmuan yang relevan dan mendukung perkembangan dan perbaikan kualitas pendidikan, khususnya dalam pembelajaran geografi. Beberapa contoh literatur misalkan yang akan saya gunakan ada pada sebelah kiri saya. Ada kurang lebih 3 literatur contoh saja, karena kalau saya sajikan semua mungkin tidak akan cukup waktunya. Nah, ini adalah contohnya, begitu. Kemudian untuk metode pendekatan yang akan saya gunakan di sini adalah studi kasus yang akan saya compare dengan project based learning. Evaluasi kinerja mahasiswa tentunya sangat penting sekali untuk kita lakukan. Evaluasi yang saya maksud di sini adalah evaluasi kinerja mahasiswa dalam mata kuliah pengembangan media pembelajaran geografi yang mencakup 2 elemen. Elemen yang pertama adalah partisipasi aktif mahasiswa selama proses perkuliahan. Kemudian di elemen kedua akan melibatkan ujian-ujian formal, yaitu ada ujian UTS di minggu ke-8 dan ujian UAS di minggu ke-16. Selain itu didukung juga dengan penilaian proyek. Tidak sampai di situ bahwa mahasiswa memiliki luaran tambahan yang menjadi nilai plus karena mahasiswa akan melahirkan, mendapatkan hak karya cipta dari produk yang mereka kembangkan. Kalau di minggu lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana inovasi yang harus dihadirkan dalam pembelajaran geografi, mulai dari media pembelajaran visual, media pembelajaran audiovisual, dan hari ini kita akan belajar mengenai inovasi media pembelajaran geografi yang bentuknya audiovisual. Sub dari capaian mata kuliah pada pertemuan hari ini itu ada beberapa poin. Poin yang pertama, mahasiswa itu mampu untuk memahami konsep virtual reality sebagai media inovatif pembelajaran geografi. Tidak hanya sebatas pada konsep, juga pada bagaimana urgensi dan pengembangannya. Karena kita tahu bahwa pembelajaran geografi ya itu tidak hanya sebatas teori, tetapi juga harus memadukan dengan kondisi aktual di lapangan. Maka yang kedua,
teman-teman mahasiswa harus bisa mengembangkan inovasi media ini, ya, media virtual reality ini untuk menghadirkan pembelajaran yang berkualitas, baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi. Materi, ya, ini saya sudah menyiapkan materi untuk Anda, termasuk nanti kita akan diskusi, merencanakan bagaimana pengembangannya, bagaimana menggunakan virtual reality itu, dan pengalaman apa yang didapatkan dari virtual reality. Maka kita memulai mata kuliah ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Tadi sudah saya sampaikan bahwa mata kuliah ini memiliki tujuan khusus yang tercantum dalam sub CPMK di dalam RPS yang kalian sudah terima. Nah, sambil nanti mendengarkan apa yang saya sampaikan, ya, maka teman-teman juga saya beri kesempatan untuk berdiskusi lebih jauh tentang virtual reality ini. Yang pertama, kita lihat dulu di slide ini. Ada sebuah judul yang saya angkat di sini, virtual reality dalam pembelajaran geografi. Sebuah lingkungan maya. Lingkungan maya yang bagaimana? Lingkungan maya yang berdasarkan pada lingkungan yang sebenarnya. Ya, misalkan kita ada di Geopark Ijen, begitu. Nah, kalau kita ke sana kan membutuhkan biaya waktu yang besar kalau dari Malang. Tetapi kalau kita mengemas lingkungan Geopark Ijen itu, ya, ke dalam bentuk virtual, maka bisa kita manfaatkan itu secara murah, ya kan? Biayanya rendah dan efektif tuh. Kenapa efektif? Karena siswa itu bisa belajar dari mana saja. Bisa belajar di dalam kelas, bisa belajar dari rumah masing-masing, bisa belajar dari tempat di mana dia nyaman untuk belajar. Nah, ini untuk mengenalkan kepada kalian dulu konsep dasarnya itu seperti apa. Ya, sebelum kalian mendevelopment, maka saya kenalkan dulu teknologi yang mungkin kita teman-teman di kelas ini belum pernah menggunakan atau membuat klasifikasi lingkungan virtual. Yang pertama, dia fully immersive environment. Artinya benar-benar lingkungan yang virtual. Pengguna sepenuhnya, ya, tenggelam dalam lingkungan virtual, ya, karena dia akan menggunakan inderanya, mata, telinga, tubuh, ya, untuk merasakan apa yang ada di lingkungan virtual itu. Kemudian ada yang namanya non-immersive, ya, atau virtual reality yang disajikan dalam bentuk website. Kenapa dia non-immersive? Karena pengguna itu hanya merasakan pada apa yang dia lihat karena visual saja. Ada pula misalkan yang di development oleh banyak orang ditambahkan dengan yang audio. Tetapi rasa kemudian gerak tubuh dia tidak merasakan. Nah, ini yang membedakan bagaimana pengalaman imersif dan non-imersif. Ada yang semi-imersif. Artinya ini perpaduan antara yang fully dan yang non-imersif. Nah, ini adalah konsepnya. Seperti yang disampaikan tadi oleh rekan Anda, Mas Abid, bahwa digarisbawahi di sini. Mengacu pada teknologi komputer, ya, menggunakan headset. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah kacamata VR-nya yang akan kita gunakan. Kalau kita menggunakan kacamata VR ini, maka ini namanya imersif. Kenapa? Karena kacamata ini akan membantu untuk ikut merasakan bagaimana ketika Anda itu ada di lingkungan virtual. Karena pemanfaatan virtual reality ini banyak. Ada yang untuk edukasi, ada yang untuk promosi. Dari sini mungkin ada pertanyaan dulu. Belum ada? Saya ungkapkan dulu kelebihannya. Kita menggunakan sebuah virtual reality di dalam pembelajaran geografi. Menciptakan sebuah lingkungan virtual yang realistis. Karena dia akan sama dengan lingkungan yang sebenarnya tanpa mengurangi esensi. Contoh misalkan, ya, saat kita datang ke Ijen Geopark, di salah satu lokasi site-nya itu ada kawah wurung. Ya, kita di sana belajar tentang intrusi yang tidak selesai, kita belajar tentang vulkanisme, kita belajar tentang
pariwisata itu kita bisa pindah kawah wurung itu ke dalam virtual reality. Dikatakan di situ ada sebuah lingkungan maya yang realistis. Selanjutnya VR ini memiliki kemampuan memvisualisasikan. Ini sangat mendukung bagi gaya belajar nanti di sekolah yang memang dia itu visual, ya, visual seperti itu. Nah, ini juga akan mendukung dengan kebijakan pendidikan bahwa ya kurikulum merdeka pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Nah, pembelajaran harus berdiferensiasi. Maka ini adalah salah satu opsi atau variasi yang bisa digunakan oleh para guru ya untuk menghadirkan diferensiasi dalam konteks media. Begitu. Yang selanjutnya aktivitasnya fleksibel. Fleksibel karena bisa digunakan di mana saja. Saat Anda di kamar sedang belajar, bisa. Saat Anda di sekolah, bisa. Saat Anda sedang di tempat-tempat tertentu, bisa. Karena tinggal diakses saja. Nah, ini biasanya virtual reality dikemas dalam 2 produk. Ada yang produk online, ada yang produk offline. Salah satunya itu adalah virtual field trip. Ya, kita melakukan pelajaran atau pembelajaran begitu ya. Dan perjalanan secara virtual dari satu tempat ke tempat lain. Nah, dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya contohkan Ijen Geopark. Ijen Geopark memiliki titik-titik geological site. Ya, misalkan kita datang di kawah wurungnya. Nah, kemudian nanti di titik tertentu ya di spot tertentu kita bisa berpindah ke kawah ijennya, kita bisa berpindah ke Pulau Merahnya, kita bisa berpindah ke tempat yang lain. Tanpa ada perpindahan yang sebenarnya di dalam kelas. Jadi kelas ini akan saya kelompokkan. Ya, akan saya kelompokkan karena kita akan membuat proyek. Ya, kita akan membuat sebuah proyek pengembangan virtual reality berbasis data lapangan. Oke, seperti itu bisa dipahami? Ya. Silahkan teman-teman bergerak tanpa suara berkelompok 5 orang ya silakan. Iya, baik, kalian sekarang posisinya sudah berkelompok. Setelah kalian duduk berkelompok seperti ini, dengarkan instruksi dari saya. Anda harus menentukan sumber belajar apa yang ingin di virtual reality-kan. Dalam konteks ini berarti Anda harus mencari fenomena geosfer yang menarik. Ya, fenomena geosfer yang menarik. Seperti itu. Satu saja. Ya, kalau saya tadi mencontohkan dengan lingkungan Ijen Geopark. Ya, dengan lingkungan Ijen Geopark. Anda boleh kalau misalkan di pantai Malang Selatan dengan karakteristik geografikalnya. Silakan ditentukan, berdiskusi, menentukan. Ya, setelah itu jangan lupa sumber belajar apa yang ingin di development. Jadi harus diidentifikasi. Nah, saya akan memonitoring kegiatan Anda melalui Google Spreadsheet ini. Untuk melihat sejauh mana Anda sudah berprogres dengan proyek ini. Kalian sudah melewati tahap diskusi dan sudah melakukan sebuah perencanaan. Ya, tentang proyek yang akan kalian selesaikan berdasarkan arahan dari saya. Langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya adalah saya ingin tahu ya, proyek yang direncanakan itu seperti apa. Tadi di sini ada kelompok 1. Silakan Mas Diki, seperti apa proyek yang direncanakan di kelompok kalian? Kami tertarik untuk mengambil beberapa site di Geopark Ijen, Pak. Cuma mungkin agar tidak terjadi kesamaan, mungkin kita bisa diskusi dulu mana titik yang akan kami ambil datanya. Karena kebetulan kami ini sangat tertarik sama Geopark Ijen, dan kebetulan rekan kami juga Mas Abid ini berasal dari sekitar Banyuwangi dan Bondowoso, Pak. Jadi kami itu bisa sekalian gitu, Pak. Untuk silaturahmi, dan yang paling penting itu adalah kita bisa membawa
kajian tentang geopark ijen itu ke lingkungan Malang gitu. Jadi Dipahami ya? Oke, baik, dipahami. Nah, langkah selanjutnya tadi kan development. Maka kan tidak mungkin kalau hari ini Anda itu langsung ke lapangan. Nah, saya sudah menyiapkan terlebih dahulu ya, ada bahan ya, bahan untuk kita jadikan virtual reality. Ini sebagai latihan dulu. Jadi teman-teman di sini saya lihat sudah membawa laptop ya. Sudah membawa laptop ya, kemudian sudah menginstal 3D Vista sebagai aplikasi untuk mendevelopmentnya. Maka saya kasih bahan untuk latihan terlebih dahulu. Nah, harapan saya hari ini kalian belajar membuat, kemudian minggu depan Anda sudah bisa mulai ke lapangan untuk ngambil data. Saya kirimkan linknya, produknya ya, produk bahan maksudnya di sini. Oke, Anda sudah menerima bahan itu, silakan Anda cek. Itu sudah saya sediakan dalam Google Drive. Ya, dalam Google Drive. Silakan diunduh ya. Mulai Anda masukkan di dalam aplikasi 3D Vista-nya. Nah, ingat ketika Anda mendevelopment tadi, orientasi Anda virtual reality ini harus ke arah edukasi, sebuah media pembelajaran. Maka pencirinya konten-konten itu harus kuat dikaji. Silakan Anda mulai insert informasi, insert gambar dan lain-lain. Oke, silakan dicoba ya. Kalau tidak semua membawa laptop ya, yang lain membantu mengidentifikasi kira-kira apa saja yang bisa dimasukkan dalam hal ini kontennya begitu. Langkah selanjutnya, ketika Anda tadi sudah mencoba mendevelopment ya, Anda tadi sudah saya minta untuk convert ke mode HP, ya, ke mode HP, bukan mode desktop. Nah, maka untuk mencoba di mode HP kita perlu menggunakan namanya head mounted-nya, ya, kacamata virtual. Silakan tadi kelompok yang belum mendapatkan kacamata virtual, silakan mengambil di depan. Ini sudah saya sediakan. Silakan maju ke depan, perwakilan saja. Sudah pegang kacamata virtualnya, sekarang silakan Anda masukkan HP Anda di bagian depannya itu, ya, di bagian depannya dibuka dulu, ya. Kalau Anda mau memasukkan ke handphone supaya suaranya bisa terdengar, ya, merasakan berinteraksi dengan lingkungan virtualnya. Gitu, sambil merasakan seperti apa rasanya, kan begitu. Oke, Anda sudah menggunakan. Nah, ini teman Anda masih menggunakan, silakan yang tetap menggunakan. Nah, saya ingin tahu ya, yang sudah menggunakan itu, yang sudah menggunakan tadi, seperti apa pengalamannya. Nah, tadi ada kelompok sebelah kanan saya ini yang sudah menggunakan. Yang saya lihat adalah mengenai simulasi gempa bumi. Nah, dari yang saya lihat, itu kan biasanya kita mempelajari gempa bumi kan hanya sebatas konsep, mitigasi, penyebab, dan lain-lain. Tapi dengan kacamata VR ini, itu tadi saya benar-benar merasakan kondisi di mana saya berada di lingkungan ketika terjadi gempa. Jadi memang benar sangat mendebarkan, dan saat di situ seakan-akan kita bisa merasakan apa yang dialami oleh para korban bencana. Jadi kita harus berlari, kita harus menghindar dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lailatul ya, yang sudah mengekspresikan pengalamannya tadi setelah menggunakan VR, bahwa ternyata Mbak Lailatul tadi VR-nya pada kondisi bencana, ya kan, sehingga dia merasakan begitu paniknya mungkin ya saat terjadi bencana. Nah, ini tidak bisa kita dapatkan kalau hanya menggunakan media yang video, media yang audio seperti itu. Sekarang coba kita dengarkan lagi dari kelompok yang sudah menggunakan VR. Jadi kelompok kami memilih konten yaitu tsunami. Nah, pada saat itu kan air laut kan surut ya. Nah, saya itu merasa kebingungan gitu. Kenapa kok air tiba-tiba surut? Nah, setelah itu terdengar gemuruh. Nah, itu
kayak real gitu, feel-nya dapet itu. Nah, ketika air gelombang itu semakin naik, dan ketakutan itu berasa gitu. Dan tidak spontan pengen lari, tapi iya, ternyata banyak kayak bangunan, mobil yang mereka juga panik gitu. Mungkin itu sih Pak pengalaman virtual reality. Iya, terima kasih. Kasih plot dulu. Jadi dari pengalaman menggunakan virtual reality untuk belajar geografi itu, ya kan, ternyata lebih menarik. Pembelajaran itu lebih aktif. Seperti kalian tadi, ya penasaran, pengen coba dan lain-lain. Oh, ternyata merasakan sebuah kepanikan kalau dalam kondisi bencana. Tadi merasakan sebuah kebingungan kalau dalam kondisi benar-benar terjadi tsunami. Nah, inilah yang dinamakan pengalaman imersif. Pengalaman yang didapatkan atau yang dikonstruksi berdasarkan apa yang tersaji di dalam sebuah virtual reality. Pengalaman itu dikonstruksi karena memposisikan Anda sebagai orang yang terlibat langsung dalam kondisi itu. Begitu. Tentu itu beda kalau misalkan kelas ini, kelas konvensional, hanya dijelaskan sama gurunya dalam bentuk gambar. Misalkan, oh ini loh namanya bencana tsunami, harus lari dan lain-lain kalau terjadi bencana tsunami. Itu tidak nyata, ya kan? Karena dia hanya melihat sebuah teori saja. Tetapi dengan melakukan itu tidak teori saja. Itu juga keterampilan dan juga melatih sikap Anda. Harus bagaimana ketika terjadi tsunami, ketika tadi berjalan-jalan virtual, ketika terjadi gempa bumi dan lain-lain. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari depan tadi sampai ke akhir proses ini, Anda sudah dapatkan. Kita sudah belajar tentang konsepnya, urgensinya, ya, prinsip dari virtual reality yang diterapkan dalam proses pembelajaran geografi. Anda sudah belajar mendevelopment, ya, dari bahan yang sudah saya berikan tadi untuk menjadi sebuah virtual reality, begitu. Dan Anda sudah melakukan sebuah simulasi, ya, bagaimana menggunakan virtual reality untuk kepentingan pembelajaran geografi. Dalam konteks ini bisa menjadi media virtual Anda melakukan observasi, analisis, dan penyampaian informasi yang didapatkan melalui media tersebut. Sebelum saya tutup, saya berpesan kepada saudara semua sebagai calon pendidik, ya, sebagai calon guru, pesan saya adalah tingkatkan kualitas pembelajaran geografi, ya, tingkatkan kualitas pembelajaran geografi dengan menggunakan teknologi yang tepat guna. Bagaimana teknologi yang tepat guna? Teknologi yang tepat guna adalah teknologi yang praktis, yang bisa digunakan oleh siswa, yang bisa dimanfaatkan oleh guru, tidak terlalu high. Ya, nanti kalau menggunakan teknologi tinggi, ternyata siswanya tidak bisa karena keterbatasan. Tapi dengan VR ini, kita memanfaatkan HP, handphone siswa, memanfaatkan handphone guru, yang tentunya siswa punya. Nah, mungkin itu dari saya mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa Anda terus melakukan inovasi, begitu. Mohon modul yang tadi saya berikan, ya, di grup kelas, dibaca, bahan ajar yang saya berikan dibaca sebagai panduan Anda untuk mengembangkan proyek yang sebenarnya minggu depan di lapangan. Sumber-sumber belajar tadi, baik modul, bahan ajar, dan buku, tolong dibaca. Saya tunggu karyanya di minggu depan, karena karya itu akan kita follow up menjadi sebuah hak karya cipta. Kita daftarkan karya ciptanya, sehingga setiap individu yang ada di kelas ini memiliki haki. Ya, itu penting untuk melindungi karya Anda. Mungkin itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.